Saya mau wawancara seputar resto ayam takapi ini, Bang. Jadi saya pertama mau bertanya tentang latar belakang usaha ini, Bang. Boleh diceritakan sedikit bagaimana awal mula Abang bisa mendirikan usaha ini, Bang? Kalau untuk latar belakang kita itu ada berdiri pada tahun 2018 bulan Februari. Waktu itu saya sendiri masih kuliah, kebetulan kuliah di UNAN jurusan akuntansi. Nah, jadi karena waktu itu masih dalam tanggungan orang tua segala macam jajan buat pokoknya terbatas lah gitu kan. Nah, jadi kebetulan di waktu dulu masih Fakultas Ekonomi namanya sebelum berubah sekarang jadi FEB. Jadi waktu itu saya di Fakultas Ekonomi itu untuk kuliah itu jadwalnya banyak yang kosong. Nggak, kalau praktikum pun nggak terlalu mengganggu jadwal kuliah. Jadi apa yang tertera pada SKS ya di kampus ya pada jam-jam itu aja. Nah, jadi karena banyak waktu kosong, kebetulan juga hobi di dalam utak-atik resep, masak dan segala macam. Nah, jadi coba-cobalah iseng jualan ini ayam takapi. Nah, dari awal berdiri udah kayak gitu bentuknya. Udah seperti ini. Iya, dengan harga yang sama sampai sekarang. Itu tuh awalnya emang kecil-kecilan dulu atau udah Oh, sebesar kalau ini? untuk awalnya itu kita sistemnya pre-order. Kebetulan rumah saya dekat dari kampus UNAN dan waktu kosong banyak, ya udah saya buka pre-order. Jadi saya bikin ketika ada yang order. Nah, kalau kuliah siang, saya pergi ke pasarnya pagi. Kalau kuliah pagi, saya pergi ke pasarnya habis kuliah di jam 10. Saya ngajarin saya buka pre-order untuk jam makan siang sama jam makan malam waktu itu. Biasanya kalau dari segi menunya yang paling suka dibeli orang apa? Kalau menu itu yang pasti ayam takapi itu ayamnya yang hancur sampai benar-benar hancur dan pakai level, ada yang biasa, sedang, sama pedas. Nah, tapi semenjak kita udah mulai ada tempat, ada lokasi, udah jualan secara offline. Nah, kita hadir. Nggak semua orang itu sebenarnya pengen ayamnya emang tinggal makan. Tujuan kita ayamnya kayak gitu kan biar gampang dimakan, nggak perlu misah-misahin daging dari tulang gitu kan. Nah, jadi untuk biar nggak bosan, jadi adalah menu yang ayamnya yang nggak ayam itu kayak ayam bakar kayak gitu. Berarti emang berfokus pada ayam. Sebenarnya berfokus kepada ayam juga semuanya. Untuk selain ayam kita nggak ada. Paling penampingnya kayak mie atau nasi itu aja pilihan. Oke, Bang. Siap. Ya. Oke. Bang izin ya tanya. Kalau untuk strategi pemasarannya itu kayak gimana ya ini? Kalau untuk Promosinya. strategi pemasaran mungkin kalau dari awal ya kayak namanya yang unik atau dari ya kita nawarin kemudahan lah. Jadi biasanya orang makan ayam ribet, makan ayam ya yang ini pemasaran kita ya hadir dengan bentuk kayak gitu di target market mahasiswa. Nah, kita nggak menyasar umum sebenarnya. Dulu waktu awal-awal jualan ketika mahasiswa libur, ya kita juga libur waktu itu. Karena target market kita mahasiswa. Jadi strategi marketingnya ya dengan nama yang unik, dengan konsep yang unik, gitu aja. Kalau untuk pengelolaan keuangannya itu gimana bang? Pendapatannya Kalau pendapatan, secara umum? jadi kita itu kan ada outlet 1, 2, dan 3. Oh ya, cabang ya. Jadi untuk keuangan sampai mereka tutup itu kan tergesa. Jadi pas udah ditutup semua di jam 12 itu baru digabung.
Jadi untuk pencatatan kita masih kayak manual, ya tetap pengeluaran, tetap pemasukan. Nah, nanti di balance gitu aja. Untuk yang ribet-ribet, paling pembukuannya nanti dilakukan sekali sebulan. Jadi ditarik keuntungan itu kita setiap per bulan. Bulanan. Iya. Nah, jadi selama abang bikin usaha ini, apakah ada kendala atau tantangan yang dihadapi? Ini ketika memulai atau ketika udah berjalan? Boleh keduanya, apalagi yang untuk pas baru memulai. Kalau tantangan yang pasti itu dari orang tua. Karena yang namanya usaha jualan itu kan penuh dengan ketidakpastian. Oh iya. Kalau orang tua kan pengen yang terbaik buat anaknya, yaitu pengen jadi yang pasti-pasti PNS, BUMN segala macam. Cuman ya gimana cara kita konsisten ngebuat orang tua yakin, itu susah. Nah, dan alhamdulillah saya udah ngelewatin itu. Nah, kalau untuk yang ketika berjalan, kita tantangannya paling di gimana tetap konsisten dengan lawan kita udah mulai banyak. Oh iya. Jadi untuk konsisten itu sebenarnya sangat susah. Jadi tantangan saya paling ya ngelawan mood atau ngelawan diri sendiri. Karena semuanya masih di bawah dan atas kontrol saya sendiri gitu. Jadi misalnya kalau mood lagi rusak, lagi hancur, ya itu juga berpengaruh sih sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau usaha ini nggak boleh bermutar. Dan sebenarnya kalau pengen bisnis ini ya harus profesional. Iya. Kalau dibawa prinsip orang-orang tua kita dahulu ya kita nggak bakal bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Kalau orang dulu jualan ya kayak buat masuk, contohnya ya buat masuk daftar Gojek, mereka itu mempertimbangkan kayak dari pajaknya gede lah, nanti apa harga konsumen keberatan lah. Padahal kenyataannya nggak kayak gitu. Contohnya di Gojek itu pendapatan bisa dibilang 60-50% kita ada dari sana. Dominan di sana ya? Iya, gitu. Nah, kalau untuk inovasi atau strategi untuk terus berkembang gimana tuh, Bang? Kalau inovasi paling kita gini, pastinya nambah menu baru, ya kan? Atau enggak kita paketin bundling dengan apa gitu ya? Yang udah. Ini untuk ke depan sebenarnya kita juga ada berencana buat undang influencer buat ningkatin penjualan. Cuman karena saya sering di sini, jadi kapasitas SDM di dapur saya tahu. Nah, jadi itu makanya saya nggak ngundang influencer sampai sekarang karena keterbatasan SDM. Jadi takutnya nanti ketika undang influencer dan untungnya alhamdulillahnya nanti lagi naik viral dan segala macam, ya malah jadi terbengkalai. Malah banyak yang nggak sesuai ekspektasi nanti takutnya. Makanya alasan saya nggak panggil influencer sampai sekarang. Nah, tapi kalau untuk yang influencer yang cuman iseng-iseng coba-coba, itu kayak Aulapar pernah ke Outlet 3 tanpa saya bayar, tanpa saya minta, itu emang dia pengen aja. Ketika videonya naik, penjualan gitu juga naik. Nah, jadi dari sana sebelumnya juga udah ada tanpa diundang datang ke sini. Efeknya emang ngaruhnya luar biasa gitu kan. Cuman kalau kita benar-benar kita niatin buat ngundang, takutnya nanti ya nggak terhandle. Takutnya di situ. Nah, saya lagi nyoba buat upgrade SDM. Nah, baik kita nambah personel atau emang diefisiensikan dari bidang apa gitu. Saya lagi mencari masalah itu sekarang. Oke. Ya, cukup Bang. Sepertinya itu aja yang kita mau wawancarai. Terima kasih atas waktunya Bang. Iya.